Jadi beliau Rasul akhirnya pulang dengan Abu Talib. Enggak konsentrasi dagang udah. Khawatir sama keponakannya. Nah 20 tahun usia Nabi dagang lagi, cuman enggak sama Abu Talib, sama Maisarah. Pembantunya Khadijah. Bawa dagangan. Mulai dagang Nabi, kerja artinya umur 20 tahun. Nah sampai di Basra ketemu lagi pendeta yang bernama Masturoh. Nah ini alamatun nubuwah, lagi membahas alamatun nubuwah, tanda-tanda kerasulan. Waktu Nabi mau sampai di Basra, batu pada sujud, puhunan pada sujud. Kata pendeta Masturoh, yang aku tahu kalau ada batu sujud, puhunan sujud, di situ ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kalau ceritanya seperti itu. Datang Maisarah berdua dengan Nabi. Setelah sampai di Basra berpisah. Nabi istirahat di bawah pohon. Ditanya sama pendeta Masturoh, hai Maisarah, tadi orang yang jalan bersama dengan engkau kemana? Dia lagi menyendiri. Siapa namanya? Muhammad. Hah? Calon Rasul. Kata Masturoh nih, belum diucap. Dari mana dia? Dari tanah haram Makkah. Wah nggak salah nih. Nama Muhammad dari Mekah. Dan tadi ada batu puhunan pada sujud. Begitu dilihat Nabi sedang istirahat di bawah pohon yang besar. Nah, kata pendeta Masturoh, dulu Nabi Isa pernah berbicara, nanti tidak akan ada satu manusia yang berani duduk di bawah pohon besar ini, karena kalau orang sini bilang mah tuh pohonan angker, pulang pasti pada mati. Kecuali calon Nabi akhir zaman. Nah Nabi lagi duduk di bawah pohon itu. Nggak salah kata pendeta Masturoh. Dihampiri, dia lihat tangannya, dilihat semuanya, matanya, hidungnya. Bahkan pendeta Masturoh ini sampai muter ke belakang pengen ngelihat pundaknya Nabi. Dia lihat pundaknya tuh. Bener ada stempel kayak apel, khotamun nabiyyin. Nabi penutup terakhir. Nggak salah kau ini calon Rasul akhir zaman. Kata pendeta Masturoh, kalau aku diberi umur panjang, aku akan bersyahadat kepada engkau. Jadi udah jelas, memang diceritakannya seperti itu, saudara-saudara. Menjelang kelahirannya saja diberi tanda dengan suatu peristiwa yang besar. Apa? Tahun gajah. Karena orang-orang banyak ziarah ke Ka'bah, banyak ziarah ke Mekah. Raja Abrahat ngiri, bagaimana caranya ini supaya orang gak ziarah lagi ke Ka'bah. Karena disambut baik, orang Arab tuh Pak kalau mau tamu hormat dia. Nah dulu kumpiknya Nabi Hashim, nama aslinya Ammar. Jadi Ammar menikah dengan Salmah dari Madinah. Ya, di antaranya anaknya itu Syaibah. Syaibah itu Abdul Muthalib. Syaibah itu artinya apa? Ubanan. Karena Abdul Muthalib itu waktu dilahirkan ubanan rambutnya masih orok. Diberi nama Syaibah. Abdul Muthalib itu gelar. Nah, Ammar begitu memegang Ka'bah dan sekitarnya, dia yang menerima orang-orang yang ziarah ke Ka'bah. Dia orang yang pertama kali menyuguhkan roti terhadap tamu-tamu, makanya diberi gelar Hashim. Hashim artinya orang yang pertama kali menyuguhkan roti, begitu artinya. Nah Abdul Muthalib ini namanya Syaibah karena orangnya bijaksana sekali, diberi gelar Abdul Muthalib, artinya orang tua yang bijaksana. Makin ramai orang ziarah, timbullah rasa dengki hasud tuh Raja Abrahat dari Yaman. Maka pertama ya supaya nggak terlalu kecil, dia buat gereja Al-Qulais. Gereja yang besar dia buat. Nah setelah itu baru dia bikin surat kepada Raja Habasyah, namanya Raja Negus. Ya enggak? Dia bilang kalau aku ingin menghancurkan Ka'bah dalam waktu yang singkat ini. Rupanya berita ini kedengar sama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Salah satu suku Quraisy ini jengkel, kesel dari suku Kinanah, berangkat ke Yaman. Ngapain dia di Yaman? Dia datang ke gereja Al-Qulais. Karena dia dengar Ka'bah mau dihancurin, jengkel, dia berakin tuh gereja.